Seorang suami berinisial SK dari Gunung Wunggal Kabupaten Pati laporkan perselingkuhan istrinya dengan oknum polisi Polsek di Pati ke Polda Jawa Tengah. SK menceritakan perselingkuhan istrinya dan oknum telah berlangsung selama 1,5 tahun saat dirinya merantau ke Jepang. Diketahui oknum polisi tersebut berasal dari satu desa dengan SK, namun bertugas dan bertempat tinggal di kecamatan lain. Disinyalir oknum polisi menggunakan perantara gaib sehingga mampu memikat sang istri yang menurutnya cukup taat kepadanya. SK menceritakan awal mula terjadinya perselingkuhan saat sang oknum polisi meminjam uang kepada sang istri sebesar 1 juta rupiah, namun saat ingin dikembalikan, sang wanita diajak bertemu di hotel dan dirayu untuk bersetubuh. Kejadian tersebut menurutnya tak hanya sekali, dari pengakuan sang istri hal tersebut terus berulang. SK juga mengaku mengantongi barang bukti berupa video berhubungan badan antara sang istri dan oknum yang disimpan dalam sebuah flash disk yang didapati dari rumah orang tua oknum. Bukti tersebut kemudian dijadikan barang bukti laporan ke Polda Jateng. SK menambahkan saat ini kasus asusila tersebut telah mendapatkan respon dan besok Selasa 30 November 2021 akan diadakan sidang pertama. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Pati mengadakan kegiatan orientasi kewartawanan dan pelantikan pengurus PWI Pati masa bakti 2021 hingga 2024 di Ruang Pragolo Setda Pati pada Selasa 30 November 2021. Kegiatan tersebut dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan dihadiri oleh Amir Mahmud NS selaku Ketua PWI Jateng, Solikun selaku Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Setiawan Hendra Kelana selaku Sekretaris. Dalam sambutannya, Amir Mahmud NS menyampaikan bahwa banyak tokoh masyarakat, institusi dan juga kepala daerah yang menghendaki wartawan yang ada di wilayah mereka dan setiap saat bisa bersinggungan dengan mereka. Mereka ini merupakan wartawan-wartawan yang memiliki kompetensi dan juga memiliki kualitas yang terjamin. Ia melanjutkan, wartawan dikatakan profesionalitas ketika mereka bisa menguasai bidang terkait secara total. Selain itu, wartawan juga memahami bidang tugasnya yang berkaitan dengan komitmen, loyalitas, serta dedikasi yang kemudian digabungkan dengan kemampuan untuk mengekspresikan hati nurani. Kemudian, dengan adanya pemahaman organisasi yang kuat, martabat yang bisa memahkotakan keberadaan wartawan di tengah masyarakat dan para mitra kerja. Eksistensi wartawan bisa dihargai dan bisa dipertanggungjawabkan. UPT Puskesmas Slukey gencarkan vaksinasi hingga di tingkat RT dan RW. Kepala UPT Puskesmas Sukajaya berharap akhir November vaksinasi di Kecamatan Slukey Kabupaten Rembang bisa capai 100%. Kepala UPT Puskesmas Slukey, Dr. Mike menyebut, vaksinasi hingga di titik RT dan RW dari rumah ke rumah bertujuan untuk memberikan edukasi terkait vaksinasi. Pada akhir November 2021, diharapkan capaian vaksinasi di Kecamatan Slukey sudah berada di angka 100%. Hal tersebut bertujuan untuk mendukung Kabupaten Rembang agar mencapai level 1 PPKM. Sementara itu, hingga saat ini target vaksinasi untuk warga Kecamatan Slukey yaitu 23.659 sasaran. Sudah ada 64,6% warga umum yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama, sedangkan untuk lansia sudah ada 53,47% yang tervaksinasi. Dr. Mike menyasar hingga ke RT RW serta rumah warga bertujuan untuk memberikan edukasi bagi warga yang masih bebal dan tidak mau menerima vaksinasi. Vaksinasi di Kecamatan Slukey terus digencarkan dari beberapa stakeholder yang ada. Bukan hanya dari UPT Puskesmas saja, bahkan TNI Polri juga bersinergi untuk mengedukasi masyarakat agar mau divaksin. Curah hujan yang tinggi dalam 2 pekan terakhir menjadikan petani di Jakenan terancam gagal tanam padi akibat dari lahannya yang terendam banjir. Karnadi, petani asal desa Glonggong, Kecamatan Jakenan mengatakan setidaknya air telah merendam kurang lebih 25 hektar sawah di desanya dengan ketinggian hampir setengah meter. Ia menaksir per hektarnya para petani bisa menderita kerugian material sebesar 3 juta rupiah. Bila diurai dari besaran biaya yang dikeluarkan untuk kulit tanam, pupuk, dan pestisida. Air banjir yang datang mendadak juga menyebabkan traktor mesin terendam dan sulit dievakuasi.
Karena menceritakan datangnya banjir di Desa Glonggong, Tondo Mulyo, dan sekitarnya disebabkan oleh Sungai Silugonggo yang meluap karena tidak bisa menampung derasnya curah hujan. Ditambah lagi ada tambahan air yang datang dari perbukitan Pucak Wangi, membuat sawah makin terendam tinggi. Sementara Asmini, petani yang lain juga menyebut bahwa banjir persawahan di Kecamatan Jakenan kerap terjadi, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Terangnya dalam kondisi normal petani di Pati harusnya melakukan tanam pertama di bulan November, namun karena menghindari curah hujan masa tanamnya diajukan menjadi bulan September hingga Oktober tahun ini. Pemerintah telah memberangkatkan jamaah umroh pada tanggal 1 Desember setelah otoritas penerbangan Arab Saudi membuka akses penerbangan untuk negara Indonesia. Akan tetapi para jamaah umroh di Pati nampaknya lebih memilih menunda hingga situasi pandemi COVID-19 mereda. Hal ini diungkapkan oleh Kasih Pemberangkatan Haji dan Umroh Kantor Kemenang Kabupaten Pati, Abdul Hamid. Tambahnya, para jamaah umroh Pati yang tertunda pemberangkatannya masih dilema untuk berangkat pada gelombang pertama. Pasalnya biaya umroh mengalami kenaikan ditambah ada regulasi pemberangkatan yang menyulitkan jamaah seperti vaksinasi dan karantina. Hamid menjelaskan pada fase umroh kedua di masa pandemi ini, pemerintah menerapkan beberapa penyesuaian diantaranya baru memberangkatkan jamaah dalam 4 gelombang. Jumlah tersebut bisa diperbanyak melihat kondisi di lapangan. Selain itu, pemberangkatan jamaah juga dikenai regulasi protokol kesehatan yang ketat, di mana pemberangkatan hanya bisa melalui satu pintu yakni dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Kemudian terkait pemberangkatan haji tahun depan, Hamid menyinggung bahwa terkait teknis pemberangkatan haji masih dirundingkan antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi. Meski total capaian vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Pati sudah mencapai 72%, berdasarkan keterangan camat setempat masih ditemukan sejumlah kendala dalam pelaksanaan program ini. Didik Rusdiartono, camat Pati mengatakan, masih banyak kelompok lansia berusia 60 tahun ke atas enggan untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Ia menyebutkan setidaknya ada beberapa alasan yang paling banyak diutarakan oleh target vaksin manula atau keluarga terkait. Pertama, masih ada keraguan akan keamanan vaksin dan takut dengan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Ada juga yang menolak vaksinasi karena merasa mereka tidak membutuhkan vaksin maupun sertifikat vaksinasi. Oleh karenanya, sosialisasi mengenai keamanan vaksin dan bahaya dari COVID-19 masih terus digencarkan oleh stakeholder setempat. Kecamatan Pati Kota juga dalam beberapa kesempatan menggelar vaksinasi door-to-door sesuai arahan Bupati Pati untuk mengejar target vaksinasi. Didik mengungkapkan total keseluruhan capaian vaksinasi COVID-19 di Pati Kota sudah mencapai 72%. Ia menguraikan vaksinasi untuk tenaga kesehatan sudah mencapai 45%. Lansia 40,6%, pelayan publik 51%, masyarakat umum 51%, ibu hamil 57%, dan golongan disabilitas sebanyak 65%. Sementara untuk golongan remaja sebanyak 113% lebih besar dari sasaran lantaran vaksinasi di Pati Kota juga diikuti oleh pelajar sekolah menengah dari kecamatan dan luar kecamatan.